Ya Tuhan, inikah yang dibilang sebagai awal yang seperti neraka? Siap tembak! Tembak! Aku seorang bintang besar abad ke-21 yang glamor malah masuk ke dalam naskah film era kemerdekaan yang penuh tentang 5 anak kecelakaan dari Nusantara baru yang makmur. Ayo jalan. Dan tidak, Anda tahu tidak? Dulu ada sebutir kacang hijau sedang menjalan-jalan di jalanan. Tiba-tiba di samping batu dekat saat itu dia berubah menjadi apa? Tentu saja menjadi kacang merah. Aku masuk ke dalam tubuh dengan pemeran utama pria Bagas Kurniawan, Intan Satriani. Aku gila harta tidak tahan melihat keluarga pemeran utama jatuh miskin, lalu berbalik menikah dengan musuh bebuyutannya, Dewantara Pradipta. Akhirnya setelah lakukan banyak kejahatan, berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Dialah Dewantara Pradipta yang jahat, yang mengandalkan ayahnya, sang komandan militer, untuk merampas dan melakukan segala kejahatan. Cepat sedikit. Tuan muda, Slayer ketiga tadi mencoba kabur, tapi sudah saya tangkap kembali. Baru saja sampai, sudah harus menikah dengan penjahat kejam. Mana mungkin tidak kabur? Hanya sosok yang mengandalkan nyanyian untuk menyenangkan pria. Kalau bukan untuk membuat Bagas Kurniawan diselingkuhi, tuan muda tidak akan sudi menikahimu. Pasti mau kabur. Cari mati. Suara Slayer ketiga sangat merdu. Bagaimana kalau hari ini menyanyi satu lagu secara langsung untuk meramaikan suasana? Benar sekali. Nyanyi satu lagu. Apa? Apa kalian akan memberi saweran? Atau bagaimana kalau membuat girl group kalian rebutan jadi donatur utama? Girl group? Donatur utama? Jangan-jangan dia. Bawa aja penci. Slayer ketiga. Silahkan lewat sini. Jangan. Biar aku menyanyi. Aku suka menyanyi. Hari ini hari yang indah. Semua impian bisa menjadi nyata. Hari ini hari yang indah. Buka pintu rumah, sambut angin musim semi. Ada reaksi, dia benar-benar orang dari zaman yang sama. Bisa nyanyi apa lagi? Lanjut. Sayang, ucapkan kata cinta lebih banyak. Jika rindu, lihatlah aku sekali lagi. Tunjukkan lebih banyak lagi. Agar aku benar-benar bisa melihat. Biarkan aku tulus mencintaimu. Tuan muda, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepas aku! Kamu siap datang dari mana? Aku sama seperti kamu. Sama-sama dari zaman modern dan pindah kasih. Bagaimana situasinya sekarang? Kita Benar-benar mau malam pertama sekarang. Tuan muda tidak sabar sekali ya. Kok kita ada suaranya? Teriak saja. Oh, kalau ini aku bisa. Aku ini profesional. Aduh. Pelan-pelan sedikit. Tuan muda, kamu buat aku sakit. Tuan muda, kamu hebat sekali. Orangnya sudah pergi. Bisa lepas tanganmu sekarang. Kamu benar-benar buat aku sakit. Cerita semua yang kamu tahu. Aduh, jadi waktu itu aku sedang duduk di mobil sambil baca skenario. Tiba-tiba aku kecelakaan. Detik berikutnya, aku langsung pindah ke sini. Lalu bertemu kamu. Kejadian kurang lebih seperti itu. Hati-hati meletus. Seram sekali. Phoebe, maksudmu kita masuk ke dalam drama bergenre pria? Iya. Aku ini penjahatnya. Karena kuda perempuan baik-baik, wajahku dihajar oleh tokoh utama pria. Makanya aku dendam, lalu rebut tunangannya. Sudah rebut tunangannya. Masih mau. Ini cewek teman masa kecilnya juga. Teman masa kecilnya adalah Putri Anjani. Tapi Putri Anjani sangat setia pada tokoh utama pria dan tidak mau menyerah. Jadi aku bantu kamu culik dia. Lalu perkosa dia. Akhirnya Putri Anjani tidak tahan dihina. Lalu bunuh diri. Anjani! Anjani!
Bekas Kurniawan bersumpah akan habisi kita dengan tangannya sendiri di suatu malam yang gelap dan mencekam. Kalau berani bunuh aku, kamu berani tidak? Rumah resmi komandan hancur karena berkhianat diratakan oleh komandan utama. Bekas Kurniawan bawa anak buahnya menerobos masuk. Dia yang eksekusi. Lalu tembak mati kita. Eksekusi mati. Iya. Cukup praktis juga. Sepertinya kita harus bertindak duluan untuk habisi pemeran utama pria ini sebelum dia berkembang. Tidak boleh dibunuh. Bagas Kurniawan itu pemeran utamanya. Dia inti dari seluruh naskah ini. Kalau dia mati, seluruh dunia naskah ini akan hancur. Berarti kita semua tidak akan selamat. Ini memang jadi ancaman. Kau tidak bunuh dia, atau mau nunggu dia yang bunuh kita? Bagas Kurniawan itu sosok yang benar-benar ada sebagai pengusaha legendaris dalam sejarah. Dia adil dan baik hati. Dari era kemerdekaan sampai Nusantara Baru, selalu bantu pakai uang dan tenaga. Asalkan kita tidak ganggu Putri Anjani, dia harusnya tidak akan apa-apakan kita. Jadi, kita harus berdamai sama dia. Berdamai? Iya. Menurutmu, atas nasib apa aku harus percaya sama kamu? Berdasarkan kenyataan kalau aku tahu perkembangan plot cerita selanjutnya, aku bisa bantu kamu hindari semua bahaya di depan nanti. Biar bisa kau tahan sampai akhir cerita. Gimana? Percaya sama aku? Aku lagi berjemur di kapal pesiar, terus tiba-tiba masuk ke sini tanpa alasan. Tidak tahu apa-apa soal alurnya. Ikutin permainannya dulu. Tidak ada salahnya juga. Baik, kalau gitu coba ikut kata-katamu. Jolok. Baguslah, mulai sekarang kita jadi sekutu yang saling jaga. Tidak akan berkhianat. Selanjutnya, pemeran utama wanita, yaitu Safira Prabudita. Seharusnya akan muncul. Kamu akan coba buat bius Putri Anjani di pesta ulang tahunnya. Dan mau perkosa dia. Sampai akhirnya ketahuan sama Bagas Kurniawan yang bikin dendam kalian jadi makin dalam. Kalau mau ubah keadaan, pesta ulang tahun itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Dapat lihat. Itu benarnya yang itu. Sudah ada Tuan Bagas lelaki sebaik itu. Tapi tidak mau dinikahi. Malah mau jadi selir di antara Pradita. Penjahat sama pelacur memang pasangan serasi. Dua orang ini mendingan terikat selamanya saja. Biar tidak rugikan orang lain lagi. Sepertinya reputasi kita berdua sudah hancur banget. Ngomong apa kalian? Coba lebih keras lagi. Jangan marah, bahkan sebentar. Jangan lupa, hari ini tujuan kita datang ke sini buat cegah Putri Anjani dikasih obat dan minta damai. Bagas Kurniawan, sehari setelah aku campakkan langsung selamatkan Safira Prabudita yang luka karena kecelakaan. Safira kagum dengan keberanian dan taktiknya. Makanya dia investasi di bengkel mobilnya. Di pesta ulang tahun ini pun, dia bantu kenalkan banyak relasi pada Bagas. Halo. Bisnis pelayarannya yang mendunia. Dimulai dari pesta ini. Bukannya pemeran utamanya Safira. Kok dia malah jadian sama Anjani? Ya jelas, jadian sama Anjani dulu. Setelah Anjani mati, baru dia berhubungan sama Safira. Detail banget, Tef. Namanya juga drama tokoh utama pria hebat. Wajar punya banyak orang terdekat yang cantik. Ayo, kita ke sana. Nona Safira, selamat ulang tahun. Bagas, Anjani, sudah lama tidak bertemu. Intan Satriani, Dewantara Pradipta. Topik apa lagi yang mau kalian mainkan? Tidak. Kami datang untuk berdamai. Satu batalkan nikah, satu rebut pengantin orang. Kalian saja bikin aku malu, berani sekali. Minta damai. Lihat saja, aturan itu sebenarnya diatur oleh orang tua kedua belah pihak. Hubungan di antara kita juga tidak terlalu dalam. Aku batalkan nikah, bukannya malah bagus buat satukan kamu dengan Anjani. Intan, kamu itu cuma harta. Kamu yang batalkan nikah duluan. Kenapa malah lempar tanggung jawab? Tidak, ke Bagas. Maksudku, semuanya dari sendang. Ayo, ngomong dong. Tuan Bagas, kamu sudah lukai wajahku dan aku sudah rebut tunanganmu. Dendam ini kita anggap lunas saja. Setelah ini, kita hidup damai. Dewantara, kamu salah minum obat ya? Drama apa lagi yang sedang kamu mainkan? Di wilayah selatan raya, aku, Dewantara Pradipta, bisa lakukan apapun yang aku mau. Nona Safira pikir, aku masih mau acting. Benar juga, semua orang sudah tahu kamu itu jahat. Jadi memang tidak perlu acting lagi. Mending terima dulu saja. Hari ini, aku akan jadi saksi kalian. Kalau nanti dia berani ganggu kamu lagi. Aku. Yang pertama, tidak akan tinggal diam. Baik, asalkan Tuan Muda Dewantara tidak sengaja menyusahkan aku. Aku juga tidak akan ganggu kamu. Tanda saja, kalau kamu ganggu orang lemah lagi, aku tetap tidak akan tinggal diam. Tidak akan. Janji tidak akan lagi. Ayo, pergi. Yes. Berhasil damai. Selanjutnya, asalkan kamu tidak kasih obat ke Putri Anjani, tugas kita bisa dibilang selesai dengan sempurna. Tenang saja, wanita tipe itu bukan seleraku. Aku percaya karaktermu. Tuan Muda. Tuan Muda kelihatannya sedang tidak senang. Apa sih Kurniawan itu cari masalah lagi denganmu? Tenang saja. Kami sudah pikir cara untuk bantu kamu. Kasih dia pelajaran. Coba bilang, Bagaimana cara kalian mau kasih dia pelajaran? Dia kan sayang banget sama teman masa kecilnya itu. Malam ini kita akan kerjai teman masa kecilnya itu. Obat ini temanku yang
bawa dari luar negeri. Efeknya kuat banget. Sudah aku campur ke minumannya dan suruh orang antar ke teman masa kecilnya itu. Dulu orang kodoh. Tidak mungkin kan? Aku obat ini harus benar-benar diminum. Apa masalahnya tidak bisa selesai? Ya. Ingat. Minum. Jangan minum. Apa yang kamu lakuin? Lepasin aku. Diwantara, jangan keterlaluan. Baru saja detik minta damai. Detik berikutnya, malah ganggu pacarku. Tuan Bagas, Anda salah paham. Aku tidak punya miak apapun. Terhadap Anda. Benar-benar bagus. Ini juga salah paham. Bukannya Anjani alergi. Tadi dia hampir minum alkohol. Makanya, Tuan muda cegah dia. Untung di skenario-nya, Putri Anjani tidak boleh minum alkohol. Maaf ya, tadi aku sempat bawang. Tapi aku... Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Anjani, janji sama aku. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kamu mengerti? Mengerti. Mas, aku sudah salah paham. Yang penting semuanya sudah jelas. Aku akan awasi kalian. Kalau kalian lakuin hal apapun buat nyakitin Bagas dan Anjani, aku tidak akan tinggal diam. Nona Safira, jangan lupa, 3 provinsi selatan itu semua wilayah keluarga Pradipta. Biarpun Anda putri komandan utama, Anda tidak bisa apa-apakan aku. Kamu cuma karakter fiksi. Berani-beraninya ancam aku. Aku sudah cukup sabar ya. Sial, sombong banget. Tunggu sampai aku nemu bukti kalau keluarga Pradipta berkhianat. Lihat saja gimana aku beresin kamu. Nona Safira, selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Safira, kamu tidak apa-apa. Sepertinya aku agak mabuk. Aku kembali buat istirahat dulu ya. Silakan lanjut saja. Gawat. Safira minum alkoholnya. Sesuai klise skenario. Pemeran utama wanita kena obat. Cuma pemeran utama pria yang bisa bantu. Klise amat. Cepat, ada adegan panas. Nona Safira, kamu kenapa? Aku dicekoki obat. Bantu aku. Wah. Wah, cepat buka baju. Biar aku lihat. Apa ada otot perut kotak-kotak? Apa isi otakmu cuma hal-hal macam saja? Ayo pergi. Aduh, jangan tarik. Biar aku lihat. Nona Safira, tenang sedikit. Aku Bagas Kurniawan. Aku tahu. Aku cuma bisa kepikiran kamu. Harus kamu. Maaf. Aku sudah punya Anjani. Aku yang sudah lancang. Aku cari dokter buat kamu. Tidak ada gunanya. Sudah datang. Katanya ini. Obat baru impor dari luar negeri. Kamu pergi saja. Aku bisa tahan. Nona Safira. Kok langsung ditutup? Aku masih mau ya, apa dia punya otot perut kotak-kotak? Apa bagusnya otot perut? Seolah cuma dia saja yang punya. Memangnya kamu punya? Boleh lihat di... Mimpi saja kamu. Semangat web. Nona Safira, apa yang kamu lakukan? Malam ini benar-benar mendebarkan. Tapi amat untungnya Putri Anjani tidak terkena obat itu. Kita dan Bagas Kurniawan sudah berdamai. Mulai sekarang bisa tidur nyenyak. Dan bertahan sampai akhir cerita. Semoga saja begitu. Tuan Muda, aku sudah buatkan sup kesukaanmu. Ayo kita minum Tuan Muda. Bukannya sebelumnya Anda selalu bilang mau melihatku memakai pakaian dalam kasmir. Model terbaru. Malam ini datanglah ke kamarku. Aku akan memakainya untukmu. Bantu aku usir dua wanita ini. Bukannya kalian para pria paling suka punya banyak istri dan sisir? Apa yang kamu takutkan? Apa kamu akan tertarik pada karakter fiksi? Tentu saja. Aku suka banyak sekali pria tampan dari dunia 2 dimensi. Setiap malam, aku selalu memeluk mereka saat tidur. Cepatlah. Serahkan saja padaku. Aku ini aktris profesional. Acting jadi sendirian cari perhatian. Tidak sulit. Tuan Muda. Di hati Tuan Muda cuma ada aku seorang. Hari ini, dia tidak akan pergi ke kamar kalian. Benar kan, Tuan Muda? Tentu saja. Jangan ganggu aku lagi ke depannya. Tuan Muda, Anda dulu tidak seperti ini. Anda dulu pernah
ikut seorang. Dasar wanita penggoda sialan. Beraninya merebut tuan muda. Lihat saja. Akan kuberi kamu pelajaran. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di sofa. Tidak usah, ranjang ini begitu besar. Tidur berdua pun tidak masalah. Apa kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Memangnya apa yang mau kamu lakukan padaku? Aku juga tidak akan bisa lari. Lagi pula, aku percaya kamu orang baik dan tidak akan mencelakaiku. Orang baik. Ini orang kedua yang bilang aku orang baik. Kita adalah satu-satunya rekan di dunia naskah ini. Kita satu nasib. Tanpa aku, kamu akan kesepian sampai mati. Makanya, aku tidak percaya kamu akan sebodoh itu sampai celakain diri. Percaya diri banget ya. Ada perut. Penyel banget. Apa yang kamu... Bukannya kamu suka pegang. Aku biarin kamu pegang sepuasnya. 无限柔情下，春水一般大，荡漾到你。 Kenapa? Ternyata, kamu beneran punya otot perut ya. Aku tidak sengaja. Aku cuma pelan-pelan. Dasar cewek mesum. Ayo, kita jalan-jalan. Ini kan kesempatan langka buat wisata era kemerdekaan. Boleh? Tuan muda, aku punya kejutan buat kamu. Katakan. Tidak enak kalau di sini. Langsung saja bilang jangan berbelit-belit. Kami sudah tangkap wanitanya, Bagas Kurniawan. Kalian sakit jiwa ya? Kenapa kalian tangkap dia? Tuan muda yang bilang semua wanita Bagas Kurniawan harus ditangkap. Jadi, semalam kebetulan ketemu dia sendirian lagi nangis di jalan. Jadi, hei, Kalian mau apa? wanita Bagas Kurniawan, tangkap dia! Orang ada mana? Memang yang sejenis akan kumpul bareng. Kamu itu penjahat besar. Makanya di sekitarmu gak ada satupun orang baik. Lain kali, kalau maki orang ingat bedakan aku sama Dewantara Pratita. Maaf, aku tidak bermaksud maki kamu. Tuan muda, Orangnya di mana? ada di lantai atas. Tunggu saja, Tuan muda datang. Pasti akan kasih kita banyak hadiah. Aku sudah tidak sabar mau main sama gadis-gadis di pavilion Puspita Merah. Dewantara Pradipta itu cuma binatang berwajah manusia. Aku tidak boleh sampai jatuh tangannya. Berhenti! Putri Anjani! Dewantara Pradipta? Putri Anjani! Putri Anjani! Anjani! Nona Anjani, jangan takut. Kami tidak akan sakiti kamu. Nona Anjani. Semua jangan gerak.
Putri Anjani, tenang saja. Kami pasti tidak akan sakiti kamu. Intan Satriani, tadinya aku pikir kamu cuma baterai. Tidak sangka kamu malah bantu Dewantara culik aku. Kamu memalukan aku. Kamu akan kena korbannya. Kimi cuma salah paham. Mereka wancang culik kamu pesini. Aku sama Dewantara tidak tahu apa-apa. Di sini, kamu tenang dulu. Jangan emosi. Jangan menekan. Jangan bohongi aku lagi. Anjani, tenang dulu. Biar mati pun, aku tidak akan biarkan rencana kalian berhasil. Iya. Kamu jangan emosi. Aku tidak akan mendekat. Nona Anjani, aku tegaskan sekali lagi. Aku sama sekali tidak tertarik sama kamu. Jadi, jangan terlalu percaya diri. Bisa kan? Kamu itu cuma iblis yang kejam. Omonganmu. Tidak ada satupun yang aku percaya. Dia bilang yang sejujurnya. Di hatinya cuma ada aku. Dia setia banget sama aku. Selain aku, dia tidak akan sentuh wanita lain manapun. Menurutkan Dewantara. Suruh dia sumpah. Kalau dia punya niat jahat sama aku, dia akan mati tragis. Cepat sumpah. Aku sumpah. Kalau aku punya sedikit saja niat jahat sama kamu, aku akan mati ketabrak mobil saat keluar rumah. Gimana? Lihat, dia sudah sumpah. Sekarang kamu sudah bisa percaya sama kami kan? Begini, kamu turun dulu. Nanti aku antar kamu ketemu Kak Bagas. Ya, Kak Bagas. Apa aku masih bisa balik? Ayo, udah tangan aku. Turun! Anjani, bangunlah. Dewantara Pradipta, Intan Satriani. Kenapa bisa begini? Kenapa meski kita sudah usaha keras, Putri Anjani tetap meninggal? Kenapa? Tenanglah. Tenang dulu. Kita bicarakan lagi setelah kembali. Anjani. Maafkan aku, Anjani. Aku tidak jaga kamu dengan baik. Kalau aku sadar lebih awal saat kamu hilang. Kalau aku bisa temukan kamu lebih cepat, kamu tidak akan meninggal. Bagas, jangan terlalu salahkan diri sendiri. Ini bukan salah kamu. Dewantara Pradipta. Bajingan itu sangat licik. Dewantara Pradipta, Intan Satriani. Kalian berdua binatang buat Anjani meninggal. Aku mau bayar dengannya. Anak, mata yang mana yang melihat kami buat dia meninggal? Kalian taruh obat di minumanku. Pakai kesempatan culik Anjani dan bunuh dia. Kenyataannya sudah ada di depan mata. Butuh bukti apa lagi? Bukannya aku sudah bilang sama kalian, obat di minuman Safira itu kerjaan Yuda dan Fahri, Putri Anjani. Diam kamu, perempuan jahat. Anjani sudah tidak ada. Kamu masih tidak mau aku juga? Harusnya aku tak percaya omong kosong kalian soal perdamaian itu. Sopan sedikit ya. Perempuanku, tidak pantas kamu tindas. Dewantara Pradipta. Kalau kamu berani lukai dia, aku tembak mati kamu. Berani lukai kamu dan kami akan bikin badanmu penuh lubang. Di sini itu selatan raya. Kamu pikir kalau kamu mati di sini, komandan utama akan sempat urus mayatmu? Safira, ini urusan pribadiku dan Dewantara. Kamu tak perlu ikut campur. Tenang saja. Mereka tidak akan berani. Kalau kamu mau coba, seberapa cepat pasukan ayahku datang, silakan saja bunuh aku. Tenang, kalau sampai pecah perang antara utara dan selatan, alur ceritanya akan hancur. Turunkan senjatanya. Turunkan! Percaya atau tidak, 3 orang ini bertindak sendiri. Sulik Putri Anjani. Kami tidak sentuh dia seujung kuku pun. Sekarang orangnya kuserahkan pada kalian. Bagaimana cara hukumnya? Kalian putuskan sendiri. Tuan Muda, saya salah Tuan Muda. Saya tidak akan berani lagi bertindak sesuka hati, Tuan Muda. Ayo, pergi. Dewantara, jangan pikir setelah lempar kesalahan pada orang lain, aku akan lepaskan kamu. Mau hukum aku? Kamu belum punya kualifikasi itu. Bagas, dengan kekuatanmu yang sekarang, kamu jauh di bawah warga Pradipta. Jangan cari mati konyol. Aku mengerti. Balasan dendam 10 tahun pun masih sempat.
Suatu hari nanti, aku akan buat mereka bayar harganya. Kamu takut? Ini pertama kalinya aku lihat orang yang tadinya hidup mati di depanku. Aku agak tidak terbiasa. Ini dunia naskah. Semuanya fiksi. Tidak mungkin jadi nyata. Aku tahu, tapi garaku tuh Anjani itu rasa dingin di tanganku. Sangat nyata. Aku Ini era perang antar panglima militer. Pertumpahan darah dan kematian adalah hal biasa. Kamu akan sering lihat itu nanti. Aku tahu. Aku akan coba terbiasa secepat mungkin. Deme, minum air dulu, biar tenang. Terima kasih karena hari ini kamu tidak tinggalkan aku. Dan malah lindungi aku. Kamu benar-benar orang baik. Jangan sembarangan kasih label orang baik. Aku cuma lihat kamu tahu jalan ceritanya. Dan anggap kamu berguna. Makanya aku lindungi. Baiklah. Kenapa kamu bisa adaptasi secepat ini? Bahkan bisa pakai pistol. Cepat dan akurat lagi. Keren banget. Lumayanlah. Di kehidupan modern dulu, menembak dan taekwondo latihanku cukup bagus. Bos. Hebat banget ya. Maksudku. Kamu hebat banget, bos. Biarkan aku bergantung padamu. Kenapa bukan-bukan? Ada ready ditumpah. Maaf. Hal terpenting sekarang adalah meninjau ulang jalan cerita 2 hari terakhir ini. Sepertinya, sekeras apapun kita berusaha, kita tidak bisa ubah akhirnya. Apa kita beneran akan dibunuh sama Bagas? Tidak akan. Jalan ceritanya sudah berubah. Berubah apanya? Putri Anjani. Bukan tetap mati. Di naskah aslinya, yang dikasih obat itu Putri Anjani, bukan Nona Safira. Lagi pula, Putri Anjani itu bunuh diri, bukan lompat dari gedung. Jadi, maksudmu, meski akhirnya tidak bisa diubah, tapi prosesnya bisa diakali. Tapi seberapa besar ruang untuk mengakalinya masih harus dibuktikan. Apa jalan cerita selanjutnya? Selanjutnya, berdasarkan dunia crush, perluas kekuasaan, mulai dari becak sampai transportasi dermaga. Terus, kamu dan ayahmu demi melawan komandan utama Pramudita akan berpihak ke penjajah. Tuan Matsuda, kalian juga akan cerahin aku ke dia demi ambil hati Tuan Matsuda. Tapi, Tuan Matsuda, psikopat, dia siksa aku sampai menderita banget. Dasar kamu laki-laki brengsek, tiganya serahin istri sendiri ke orang lain. Kamu laki-laki bukan? Tenang. Bisa orang sama perannya, itu Dewantara yang ada di buku. Bukan aku. Maaf ya, aku terlalu dalami perannya. Tenang saja, aku tidak akan kasih kamu ke siapapun. Aku percaya kamu tidak akan lakukan itu. Tapi seberapa banyak Aura bisa berubah, tidak ada yang tahu. Jangan kasih. Jangan pukul aku. Kenapa panas banget? Intan Satriani, bangun. Kamu demam. Kuantar ke rumah sakit. Tidak mau. Tidak mau ke rumah sakit. Aku tidak mau tinggal di rumah sakit. Aku mau pulang. Ya, tidak ke rumah sakit. Tidak kemana-mana. Sini.
minum obat penurun panas ya. Kita satu-satunya teman di dunia naskah ini. Kita satu masjid. Tanpa aku, kamu akan mati kesepian. Dia semalam kayak ingin jagain aku semalaman. Selain ayah ibu, dia orang pertama yang baik banget sama aku. Tidak tahu dia di zaman modern seperti apa. Coba perhatian. Sihir dingin atau berondong tampan. Sepertinya sakitnya sudah mendingan. Masih sempat mengerjain orang. Maaf ya, aku kalau cemas gampang sakit. Semalam sudah nyusahin kamu. Tidak kok. Cuma sudah besar begini. Masih takut ke rumah sakit. Panas juga ya. Aku dulu pernah sakit parah. Dirawat di rumah sakit lama banget. Makanya takut ke rumah sakit. Bukan maksudnya lain kamu. Yang penting sudah sembuh. Dewantara, ajarin aku nembak dong. Aku juga mau belajar cara bertahan hidup. Biar tidak nyusahin kamu lagi. Meskipun nasib disiksa sama Tuan Matsuda kita bisa ubah. Aku mau bikin si psikopat itu bayar harganya. Oke. Ayo, moncong senjatanya. Angkat dikit. Inka atau sasaran. Opor senjatanya. Tempel ke bahu. Sejajarkan pandangan. Senjatanya berat banget. Gimana kalau ganti yang lain? Boleh. Ini boleh. Yang ini, oke, senjatanya enteng. Coba aja. Tekniknya sama. Incar tanah sasaran. Terus tarik napas dalam. Jangan tegang. Tuan muda, Panglima tertinggi sudah balik ke kediaman. Beliau bawa tamu kehormatan. Namanya Tuan Matsuda Anda dan saya ketika dia minta segera pulang. Tuan Matsuda datang. Ayah tidak tahu. Sejak penyanyi itu masuk ke sini, dia terus hujan goga Tuan Muda. Gara-gara dia Tuan Muda sampai musuhan sama putri komandan utama. Benar ya. Ayah harus kasih dia pelajaran buat penyanyi itu. Tidak apa-apa, jangan takut. Aktingku ini pasti bisa bikin Tuan Matsuda ketakutan dan pergi. Tenang saja. Aku tidak akan biarin dia bawa kamu. Iya. Kurang ajar. Beraninya kamu ambil penyanyi. Buat jadi istri ketiga. Saat aku tidak ada. Benar-benar tidak masuk akal. Maaf ya. Jadi bikin Tuan Matsuda lihat kejadian memalukan begini. Di Cakrawala Raya ada pepatah. Tak seru jadi anak muda kalau tak main perempuan. Putra Anda memang lagi di masa itu. Dasar malu-maluin. Masih berani nangis lagi. Sana, masuk ke kamar. Kandungin kesalahanmu. Kalian lagi ribut apa sih? Tidak lihat ada tamu penting di sini. Ayah. Tidak apa-apa, ayah. Menantu barumu ini. Tidak tahu aturan. Makanya aku ajarin dia sebentar. Ngapain masih balong di sini? Cepat naik ke atas. Jangan bikin kotor di sini. Ngurus komandan Tuan Matsuda saja. Baik. Nona Intan. Tidak mungkin kan? Aku sudah dijelak-jelakin kayak begini. Masa si psikopat itu masih tertarik sama aku? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tuan muda Dewantara. Maaf kalau saya wancang sama perempuan. Sebaiknya lebih lembut sedikit. Kalian sudah kenal sebelumnya? Aku tidak tahu. Di naskah tidak ada tulisannya. Tuan Matsuda mengenal menantu baru saya ini. Sebelumnya, saya beruntung bisa lihat penampilan Nona Intan di aula tadi. Baik suaranya maupun tariannya. Semuanya sangat memukau. Jadi, kesannya mendalam sekali. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu, karena Tuan Matsuda suka, bawa saja dia pulang. Biar dia bisa tampil di depanmu kapan saja. Tuan Matsuda, seliramu benar-benar bagus.
Adik ketiga saya nih, adalah bintang utama di Sinar Senja. Banyak sekali orang yang suka dia. Bagus sekali. Begitu pelakor ini dicemari oleh penjajah, Tuan Muda tidak akan menyentuhnya lagi. Benar sekali. Dua perempuan ini malah menusuk dari belakang. Keterlaluan sekali. Tuan Muda, aku tahu. Aku salah. Aku mohon padamu. Jangan berikan aku ke orang lain. Perempuanku. Cuma boleh tampil buat aku sendiri. Orang lain jangan harap bisa. Yen, cuma seorang perempuan disukai oleh Tuan Matsuda adalah keberuntungan baginya. Aku tidak mau. Seluruh selatan raya tahu. Dia adalah perempuan yang aku rebut dari tangan Bagas Kurniawan. Dia milikku. Kalau sekarang diberikan ke orang, mau ditaruh di mana muka aku? Anak tidak berguna. Harga dirimu itu, apa bisa dibandingin sama ambisi kita buat menguasai seluruh negeri? Tuan Matsuda adalah mitra kerja terbesar pasukan selatan raya kita. Gawat, dia malah. Karakter anak manjanya tidak akan hancurkan. Ayah, ini semua salahku. Salahnya aku saja. Kalau bukan karena aku melawan Tuan Muda Dewantara, Tuan Muda tidak akan jadi begini sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Ya, kasih pelajaran ke anak. Kamu tidak usah ikut campur. Pukul saja aku sampai mati. Kamu cuma aku satu-satunya anak ayah. Kalau ayah pukul aku sampai mati, biarpun ayah jadi kaisar, tidak akan ada yang mati. Intan hidup jadi milikku. Mati pun jadi hantuku. Tidak ada yang moles. Ya, Untung keadaan terkendali. Dasar anak durhaka. Aku pukul sampai. Sekali bagus. Tenang dulu. Di cakrawala raya kalian, ada pepatah bilang, pria sejati tidak rebut milik orang lain. Tuan Muda Dewantara tidak mau. Aku, mana mungkin tak saya ambil. Tuan Matsuda suka murah hati. Nanti aku pasti akan kasih pelajaran ke anak durhaka ini. Panglima, jangan khawatir. Kerjasama kita tidak akan terpengaruh. Aku yakin dengan usaha kita bersama, masa depan cakrawala raya akan cerah banget. Tentu saja. Yang satu pengkhianat, yang satu penjajah. Masa depan cakrawala raya mana ada hubungannya sama kalian? Saya permisi. Tidak perlu diantar. Nona Intan, kalau nanti mau daftarkan lagi, bisa cari aku di Pavilion Sakura. Aku akan senang hati bantu selesaikan masalahmu. Tidak perlu, makasih. Dasar psikopat. Siapa juga yang butuh bantuanmu? Dia lepaskan aku begitu saja. Gampang banget. Apa dia tadi pasang badan buat lindungi aku dari dulu? kamu mau apa? Selama ini ayah biarkan kamu berulah sesuka. Ayah turuti semua mau. Tapi kamu tidak boleh singgung Tuan Matsuda demi seorang wanita. Dan hancurkan rencana ayah. Anjir, ayah harus singkirkan pembawa sial ini. Aku tidak mau. Kalau ayah mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Ternyata, demi seorang wanita, kamu bahkan tidak sayang nyawa. Kalau dia mati, aku juga tidak mau hidup lagi. Wah, dasar anak durhaka. Bagaimana ayah bisa punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Aduh. Pergi. Cepat obati lukamu itu. Jangan bikin ayah muak lihat kamu. Pergi. Wanita penggoda ini. Beraninya dia buat Tuan Muda halangi peluru untuknya. Sepertinya dia sudah bosan hidup jiwa Tuan Muda. Sudah terpikat oleh wanita penggoda ini. Dia tidak sayang kita lagi. Kalau Agung Pradipka bukan tipe yang manjakan anaknya, dia pasti sudah tembak mati aku dan Dewantara sekarang. Terima kasih sudah halangi peluru untukku hari ini. Kalau tidak, Agung Pradipta pasti sudah tembak mati aku. Tidak akan menurut naskah aslinya, kita hanya akan mati di hari rumah resmi komandan hancur karena dibunuh Bagas. Karena kamu tahu, tidak akan mati. Lalu kenapa masih mau halangi peluru untuk aku? Aku ini laki-laki, rasa sakitnya akan cepat hilang. Tapi kalau itu kamu, mungkin kamu akan... Dewantara. Aku rasa aku sepertinya mulai suka kamu. Kamu suka aku? Atau suka tubuhku yang punya perut 8 kotak ini? Kamu bisa bedakan. Tentu saja aku suka kamu. Maksudku, yang aku suka adalah jiwamu yang lembut, tapi kuat, unik, dan penuh pesona. Punya perut 8 kotak atau tidak, hal dangkal seperti itu sama sekali tak penting. Maaf ya, apa yang ini agak terlalu tiba-tiba?
Aku juga pertama kali nyatakan perasaan tidak punya pengalaman. Sepertinya waktu dan tempatnya tidak pas. Kalau ini buat kamu merasa terganggu, aku. Dewantara, kamu cium aku. Apa itu artinya? Kamu juga suka aku? Bukan. Maksudnya suka jiwaku yang cantik dan menyentuh hati. Iruan Santosa. Namaku Iruan Santosa. Aku Sari Ramadhani. Semua orang panggil aku Sari. Tadi sampai kurang oksigen. Kepala pusing. Tuan Matsuda tidak bawa kamu pergi paksa. Ini bukti kalau alur cerita ini berhasil kita ubah. Kamu tidak perlu takut lagi. Tapi karena prosesnya lancar begini, aku malah jadi agak khawatir. Apa mungkin karena di alur cerita ini Bagas Kurniawan tidak ikut terlibat? Sebab mungkin naskah ini fokus ke di perkembangan dia sebagai alur cerita utama sepanjang hidupnya. Jadi alur yang tidak ada hubungan dengannya bisa kita ubah sesuka hati. Kalau dugaan ini benar, maka kita pasti punya cara supaya bisa bertahan hidup. Kenapa? Selama dari sudut pandang Bagas, dia balas dendam dan bunuh kita, apakah dia akan masuk ke alur cerita selanjutnya? Soal kita beneran mati atau tidak, itu tidak penting. Maksudmu mengelabui dia dan pura-pura mati untuk kabur? Kamu tidak mau lawan Bagas sampai mati. Ini cara terbaiknya. Benar juga. Lebih baik pura-pura mati saja. Pura-pura mati lebih untung. Lawan karakter utama, pria tidak akan berakhir baik. Kamu pintar banget sampai bisa terpikir cara seperti ini. Maaf. Aku tidak sengaja. Agung Pradipta, si pengkhianat itu, juga tidak boleh dibiarkan hidup tenang. Panglima, jangan khawatir. Senjata elit yang kita beli dari Tuan Matsuda sudah di jalan. Tidak sampai setengah bulan akan sampai. Selain itu, aku sudah kasih perintah untuk buka pos penjagaan. Besok 2 kapal berisi opium dari negara Garuda akan lewat dan tidak akan ada yang halangi. Bagus. Dengan opium ini, biaya militer tidak perlu dipusingkan lagi. Ya. Gimana? Apa yang kamu dengar? Agung Pradipta mau jual opium buat cari biaya militer. Besok malam, ada 2 kapal yang datang. Aku harus kasih tahu kabar ini ke Bagas Kurniawan dan Safira Pramudita. Mereka pasti akan cari cara buat hancurkan itu. Sekarang mereka benci banget sama kamu. Siapa yang akan percaya? Ganti identitas saja kan? Tunggu aku mau tulis surat. Besok malam, jam 12, dermaga selatan. Kapal opium, tertanda, teks. Kamu tahu akan ada orang dengan kode X yang kasih info ke Bagas. Jangan-jangan kamu tahu alur ceritanya. Alur cerita apa? Ini aku pikirkan sendiri. Ada yang salah. Di rumah resmi komandan ada seorang bernama Arif Darmawan. Dengan kode nama X, dia adalah Maka-Maka yang disusupkan oleh komandan utama Pramudita. Semua informasi dari rumah resmi komandan dia yang kirimkan. Di rumah resmi komandan, tidak ada orang bernama Arif Darmawan. Ada mungkin. Ini agak beda dari alur ceritanya. Sepertinya sejak kita berpindah ke sini, banyak kejadian yang kita alami agak beda dengan naskahnya. Memang benar. Apa mungkin? Bukan hal-hal yang kita alami yang beda dari naskah. Tapi naskah dan sejarah aslinya memang punya banyak perbedaan. Maksudmu, kita tidak berpindah ke dalam naskah, tapi berpindah ke masa 100 tahun lalu yang asli. Waktu aku pindah ke sini, aku sedang baca naskah. Jadi aku pikir aku masuk ke dalam naskah itu. Tapi kalau lihat sekarang, sepertinya bukan begitu. Jangan terlalu banyak pikir. Mau itu naskah atau masa lalu. Tujuan kita adalah jaga nyawa. Tapi, aku pernah baca biografi Bagas Kurniawan. Ada beberapa informasi yang nyata. Informasi apa? Bagas Kurniawan memang punya teman masa kecil yang mati di tangan putra komandan. Dia juga memang saat hancurkan rumah resmi komandan, balas dendam untuk teman masa kecilnya itu. Lalu, memang selalu ada seseorang dengan kode nama X yang juga beri informasi kepada Bagas Kurniawan. Kalau begitu, kita pakai saja kode nama X untuk jadi pahlawan tanpa nama sekali saja. Pelan-pelan. Hati-hati. Kamu lelah. Istirahat sebentar. Hebat juga, Bos Bagas.
Skalanya makin besar saja. Tidak lama lagi, tempat ini pasti jadi dermaga terbesar di Selatan Raya. Ini juga berdekat Nona Safira. Nona Safira, kabagas. Ada orang datang antar surat. Katanya kamu harus buka sendiri. Lapor, Panglima Tertinggi Selatan Raya. 2 kapal opium yang dikirim dari negara Garuda. Kontak bahkan sebelum masuk ke pelabuhan. Apa? Siapa yang lakuin itu? Siapa bajingan yang berani bikin kacau di wilayahku? Belum tahu. Ledekin. Gali sedalam mungkin. Tembuin orang itu. Siap. Cepat. Seru banget, seumur hidupku. Belum pernah lakuin hal yang seheboh ini. Rasanya puas banget. Pelanim suaramu. Jangan sampai kedengaran orang di bawah. Irwan Santosa, di zaman modern, kamu bukan kakek-kakek tua kan? Tentu saja bukan. Waktu itu, aku bilang, namaku Sari Ramadhani, tapi kamu tidak kasih reaksi apa-apa. Aku ini, bintang besar. Tahu tidak berapa bayaranku seberapa mahal kan? Maaf ya. Biasanya aku tidak terlalu perhatikan dunia hiburan. Maaf saja tidak cukup. Kamu harus kasih kompensasi lain. Masih mau ngelak kalau kamu tak naksir perut kotak-kotakku. Kamu sebenarnya suka jiwaku atau fisikku? Tentu saja jiwamu. Perut kotak-kotak gitu. Cuma bonus saja. Biarin aku pegang sebentar. Pegang sebentar, tidak akan bikin hamil juga. Jangan gerak-gerak. Kalau gitu, kamu boleh pegang punya aku juga. Biar adil. Irwan Santosa, kamu akui saja. Yang sebenarnya, naksir tubuhku itu kamu. Iya, aku. Salahku. Aku berencana untuk pulangkan 2 istri Bewantara Pradipta itu. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama. Aku jelas tidak bisa punya istri lain. Statusnya jadi tidak jelas. Tapi bukannya kamu anggap mereka cuma NPC. Kalau taruh di rumah pun tidak akan jangku kan? Rumah resmi komandan akan segera hancur. Kita saja susah jalan diri sendiri. Apalagi mereka keluarga antik penjajah. Nasib mereka tidak akan bagus. Lebih baik kasih mereka uang. Biar mereka cari jalan hidup sendiri. Bagi mereka, mungkin ini jalan keluar terbaik. Tuan Muda, kamu tega cuekan kami cuma demi wanita ini. Kamu sudah buta karena cinta. Tuan Muda, aku mohon, jangan usir kami. Kami akan baik-baik sama adik. Kakak-kakak. Tuan Muda, simpan uang ini. Niat baik Tuan Muda. Nanti kalian akan paham. Kamu penggoda. Tidak usah pura-pura baik di sini. Pilih ambil uangnya lalu pergi. Atau mati. Kalian pilih saja sendiri. Penawal. Bawa mereka pergi. Jalan. Tuan Muda. Nanti kalau tidak ada mereka yang berulah, rumah resmi komandan pasti akan terasa sepi sekali. Kalau juga ramai, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Bukannya kamu sudah lama ingin pergi? Boleh. 瞧一瞧，看一看呐、哎，姑娘，看看这个吧。哎，来看一看吧。哎，你看看这个多水灵啊，买点吧啊。 Tuan Muda, ambil saja apapun yang Anda suka. Tidak usah bayar. Sungguh. Siapa bilang aku tidak mau bayar? Pantas saja kamu begitu berkuasa. Ternyata bisa pakai tampang, bos. Jangan takut. Kalau dia tidak bayar, aku yang bayar. Kakak Yemi, Sudah. Ayo, jalan. Tolong lepas suamiku. Aku akan penuhi apapun yang kamu mau. Lepas. Sekarang baru tahu rasa takut. Siapapun yang lawan aku, harus mati. Penjajah tindas rakyat Cakrawala Raya di tengah jalan. Ini sudah keterlaluan. Berhenti. Ini Cakrawala Raya bukan tempat bagi kalian para penjajah bertindak semena-mena.
berandahan. Berani campuri urusanku. Kamu cari mati. Kurang anjir. Kamu berani pukul aku. Tangkap mereka semua. Kalian berdua tidak punya mata. Berani cari masalah dengan saudara Hamamoto. Benar-benar bosan hidup. Ivan Prasetyo, kamu ini putra kepala polisi, bukannya melindungi rakyat. Malah jadi antek penjajah. Apakah kamu masih punya harga diri? Kau apa kamu? Tuan Hamamoto adalah kerabat Tuan Matsuda. Tuan Matsuda adalah tamu agung panglima kita. Tentu saja, kita harus layangi dia. Benar. Di selatan raya, Tuan Hamamoto bebas lakukan apa saja. Tidak ada yang bisa larang. Artinya, gua harus pakai Tuan Muda Selatan Raya. Gua preman nomor 1. Akan direbut orang. Ternyata, Tuan Muda dari Selatan. Aku suka wanita ini. Kamu jangan ikut campur. Kau buat omar di depanku. Itu artinya menantangku. Lalu preman nomor 1 Selatan Raya. Aku pasti akan campuri. Tuan Muda, juara preman nomor 1 ini bukan reputasi yang bagus. Tidak usah diperebutkannya. Dia itu penjajah. Benar, Tuan Muda. Itu tidak boleh. Kau tidak pergi sekarang. Aku tembak kepalamu. Kau berantak apa? Tuan Muda mau rebut wanita dari penjajah. Bukan rebut wanita, tapi rebut gelar preman nomor 1. Tuan Matsuda adalah kerabat jauhku. Apa kau berani tembak? Lihat saja aku berani atau tidak. Kamu berani nembak Tuan Matsuda? Tidak akan lepasin kamu. Kalau tidak pergi sekarang, tembakan berikutnya akan kena aku alamat. Tunggu saja pembalasanku. Tidak sangka kecap dari penjajah. Nanti kalau lihat dia, harus begini bicara. Benar. Harus segera bawa mereka ke rumah sakit. Kalian berdua, segera bawa mereka ke rumah sakit. Pastikan mereka diobati sampai sembuh. Kalau tidak, kupas kulit kalian. Jalan. Orang-orang di zaman ini malang banget pencari uang. Penjajah, siapa saja bisa nindes mereka. Dunia di dalam drama. Jangan terlalu dianggap serius. Bilangnya sih gitu. Tapi tadi kamu juga tidak tahan buat turun tangan. Kalau tadi aku tidak bertindak, kamu sudah dihajar sampai babak belur. Kalau gitu, terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Oh ya, gayamu pas nembak tadi keren banget. Aku suka banget. Halo, kalian berdua. Tuan, Yaudah, saya lihat wajah kalian sangat baik. Di sini ada sebuah pusaka yang bisa bantu kalian kabulkan keinginan. Sudah diberkati di depan sang Buddha, manjur banget. 1 koin perak. Gimana kalau ku jual murah ke kalian? Ini berdua, berani nipu aku. Apa kamu sudah bosan hidup? Jangan galak-galak. Mereka semua takut sama kita. Pak Tua, apa Bapak tidak takut sama kami? Aku datang, mau kasih harta karun. Apa yang perlu ditakutkan? Cuma 1 koin perak. Aku sudah 3 hari tidak makan. Kamu orang pertama yang bilang wajah kami kelihatan baik. Ini 2 koin perak buat kamu. Harta karun apa yang sampai begitu misterius? Keinginanku banyak banget. Harus diucapin 1 per 1. Sekali lihat saja, sudah tahu kalau dia penipu. Kamu malah anggap serius. Lihat sebentar juga tidak ada ruginya. Leontin ini familiar banget. Di rumahku yang dulu ada satu yang persis kayak begini. Bos, yang ini apa ada cerita di baliknya? Wah, penglihatan nona cantik tajam banget. Ini barang antik dari zaman kuno, turun-temurun. Barang bagus, manik surga, kualitas terbaik, edisi terbatas. Punya kekuatan misterius, bisa kasih kamu keberuntungan. Mau tunai atau pindah kode? Tinggal kode saja. Baiklah. Aku juga punya 1. Bos, yang ini apa keistimewaannya? Ini barang antik dari zaman kuno, turun-temurun, manik surga, kualitas terbaik, edisi terbatas. Punya kekuatan misterius, bisa kasih kamu keberuntungan. Keluarin mulu biar aku lihat. Baiklah. Apa belinya juga di toko yang namanya Galeri Antik? Iya. Benar-benar persis. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pak Tua. Kain kanasi 100 tahun, pikiran lahir dari hati. Udah kasih ke orang yang berjodoh. Dewantara Pradipta. Mungkinkah Leontin yang kita beli ini berpasangan? Kalau memang sepasang, Itu bukti kalau kita tidak ada di dalam naskah. Tapi balik ke masa lalu yang nyata. Kita bisa pindah ke sini. pasti ada hubungannya sama Leontin ini. Leontin ini mungkin juga bisa bawa kita kembali. Ayah, Panglima tertinggi. Tidak berguna. Sepanjang hari cuma tahu mengejar perempuan saja. ada hal lain lagi? Kalau tidak ada, aku naik ke atas. Berhenti. Senjata yang dibeli dari Tuan Matsuda akan tiba dalam 1-2 hari ini. Kamu pergi bersama Jenderal Lee untuk melatih diri.
Kirim senjata. Aku tidak mau. Sama sekali tidak seru. Tidak mau. Pilih antara pergi bersama Pak Darto, atau aku akan serahkan perempuan ini kepada Tuan Matsuda. Pilih salah satu. Pergi. Aku pergi. Oke? Berangkat besok pagi. Rute pengiriman senjata. Bagas menulis di autobiografinya, peta rute pengiriman senjata dikirim oleh X kepadanya. Walau sekarang kita memakai identitas X, jadi siapa X yang sebenarnya? Apa dia akan muncul lagi? Sejak kita tidak sengaja memakai nama X ini, harusnya sudah paham tidak ada orang lain yang mencari X. Hanya kita yang bisa mencuri informasi semudah ini, lalu mengirimnya keluar. Jadi informasi ini tetap kita yang akan kirim. Tapi, kalau kamu ketahuan saat mengawal, bagaimana kalau Bagas dan Safira tunggu untuk melampiaskan amarah? Tidak apa-apa. Aku akan menutupi diri dengan rapat asal mereka tidak mengenali aku. Tapi, Tidak boleh membiarkan Agung kita mendapatkan senjatanya. Kalau tidak, akan menambah banyak korban jiwa yang tidak bersalah. Bahkan bisa memengaruhi jalannya perang di masa depan. Irwan Santosa, simpan ini baik-baik. Meski tidak tahu Leon ini kapan akan membawa kita kembali, tapi setidaknya ini sepasang untuk kekasih. Tidak peduli 100 tahun ini ataupun 100 tahun berikutnya. Selama kamu menerima Leon Tinku, kamu adalah milikku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh mati sembarangan. Baik. Pak Darto, Siap. bawa 2 kelompok orang. Ambil senjatanya. Siap, tugas pasti selesai. Jalan. Pergilah. Bos Bagas masak sendiri. Aku harus cicipi. Tidak tahu cocok tidak sama seleramu. Masuk. Kak Bagas, ada surat buatmu. Si X ini kirim informasi lagi. Panglima, gawat. Senjata kita dicegat orang. Dewantara! Cepat panggil dokter! Cepat! Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dewantara, kamu gimana? Kenapa darahnya banyak banget? Kan sudah ku bilang, jangan pergi. Sekarang badanmu bolong-bolong ditembak. Kamu senang. Aku juga tidak tahu akan jadi seperti ini. Bukannya rute pengirimannya sudah sangat rahasia. Kok bisa ada yang cegat? Kita tahu, Panglima. Mereka sudah nunggu. Kita diserang. Mendadak. Pasti ini ulah orang yang sama saat kejadian ledakan kapal itu. Kamu sudah selidiki lama. Masa kita ada petunjuk sama sekali? Iya. Panglima, sekarang dermaga ada di Taman Bagas. Bagas dan anak komandan ada hubungan spesial. Aku curiga ini semua ulah mereka berdua. Tapi tidak ada bukti. Masa bodoh ada bukti atau tidak? Aku akan habisi dia sekarang juga. Nah, kamu istirahat saja di rumah. Biar aku sekarang yang balas dendam buatmu. Jalan. Aku khawatir banget. Semalam itu aku tidak bisa tidur semalaman. Kan sudah dibilang tidak apa-apa. Jangan khawatir. Sekarang Safira dan Bagas sudah rebut senjatanya. Sebentar lagi akan kirim pasukan buat serang Selatan Raya. Menurutmu, rencana pura-pura mati, kita masih akan berhasil tidak? Dimanapun juga, harus dicoba dulu. Oke. Cepat ke sini. Panglima sudah kembali. Cepat ke sini. Ayah, Kenapa bisa begini? Bagas dan Safira itu licik banget. Mereka tidak cuma kabur, tapi juga pasang bom di gudang. Hampir kita mati kena bom. 2 brengsek itu. Jangan sampai jatuh ke tangan ayah. Kalau tidak, ayah akan cincang-cincang mereka. ayah. Senjata canggih kita, semuanya sudah direbut mereka. Mending tidak usah melawan lagi. Menyerah saja ke komandan utama, Pramodita. Apa? Suruh ayah menyerah? Jangan harap. Kamu pikir Pramodita itu bisa sedang berapa lama? Kasih tahu kamu ya. Sudah pasang mata-mata di instansi wilayah utara. Gampang banget kalau mau habisi dia. Mata-mata. Iya. Daftar mata-matanya. Bisa 1 lembar kertas penuh.
Cuma Matsuda yang tahu. Tahu tidak kenapa ayah mau kerja sama dia? Karena mereka itu licik dan kejam. Lawan mereka tidak akan berakhir baik. Gawat Panglima, laporan dari perbatasan. Pasukan Panglima kita sudah bergerak ke selatan. Sebentar lagi sampai di perbatasan. Mohon instruksinya. Apa? Cepat banget! Suruh mereka tahan dulu. Siap! Ayah harus segera cari bantuan ke Matsuda. Tuan Matsuda. Aduh, siapa sangka mereka akan merampok senjatanya. Kalau Anda tidak bantu saya, saat Selatan Raya jatuh, Anda jangan harap bisa dapat keuntungan sedikit pun. Baik, jam 8 malam ini, kita bahas detailnya di Cahaya Bahari. Bohong tidak masalah. Saya akan datang tepat waktu. Matsuda sialan itu pasti akan minta banyak mau. Aku harus siap-siap. Dakdarto, ikut saya ke ruang kerja. Baik. Nah, kamu fokuslah. Sembuhkan lukamu. Jangan cemaskan hal lain. Ayahmu tidak akan tumbang semudah itu. Ayo. Di dalam autobiografi Bagas disebutin dengan jelas kalau orang yang kasih daftar mata-mata itu adalah X. Sekarang identitas X sudah kita pakai. Jadi daftar ini harus kita yang curi. Tapi di sekitar Tuan Matsuda penjagaannya ketat banget. Mau curi daftar itu dari dia susah banget. Aku sudah tahu caranya. Gimana caranya? Penjajah kayak Tuan Matsuda ini semakin sopan dan wibawa tampangnya, semakin gila dan sakit jiwanya. Dia punya hasrat merusak yang besar terhadap wanita muda cantik yang jago nyanyi dan menari. Pakai tubuh Intan buat deketin dia. Sekarang adalah cara paling cepat dan terbaik. Tidak bisa. Itu sama saja masuk ke kandang macan. Iruan Santosa, sebenarnya kamu pasti sudah sadar sejak kita terdampar di sini dan mulai pakai identitas X, kita sudah jadi bagian dari sejarah dan sejarah tidak bisa dihentikan. Daftar itu harus kita yang curi. Tapi aku tidak bisa biarin kamu ambil risiko. Aku pun takut. Tapi tidak bisa cuma ke arena takut, kita malah lari. Kalau Tuan Matsuda pakai daftar itu, kuat bikin kacauan dan korban jiwa besar. Di Cakrawala Raya, biarpun aku selamat seumur hidup, aku akan merasa bersalah. Kamu juga begitu, kan? Kita harus buat sebuah rencana yang matang. Iya. Panglima tertinggi, waktunya sudah tiba. Kita sudah bisa berangkat ke Cahaya Bahari Ballroom. Baik. Ayo jalan. Ayah, kalian mau pergi negosiasi sama Tuan Matsuda? Aku mau bawa Intan pergi bareng kalian. Ini urusan militer. Penting. Buat apa kalian ikut? Sebelumnya, aku sudah buat Tuan Matsuda tersenang. Aku mau pergi minta maaf. Aku juga akan suruh Intan dengan satu lagu. Siapa tahu kalau suasana hatinya membaik, negosiasi ayah akan makin lancar. Bagus. Anak sulungku akhirnya dewasa juga. Sudah tahu cara bantu ringankan beban ayah. Bagus. Mantap. Ayo pergi bareng. Iya. Penampilan Nona Intan benar-benar yang paling memikat di seluruh Selatan Raya. Syukurlah kalau Tuan Matsuda suka. Maaf sebelumnya, aku tidak sopan. Aku sudah banyak menyinggungmu. Aku harap penampilan ini bisa buat Tuan Matsuda senang. Tuan Kuda Dewantara perhatian sekali. Saya sangat puas. Kalau begitu Tuan Matsuda, Sudah saatnya kita bahas urusan serius. Karena situasinya sudah seperti ini. Saya cuma bisa minta tolong Anda secepatnya kirim pasukan senjata baru ke sini. Selain itu, akhirkan lagi daftar mata-matanya. Serang mereka sampai tidak berkutik. Kirim tambahan senjata, bisa saja. tapi sekarang kondisinya sudah beda. Soal syaratnya harus dinaikkan sedikit. Silakan katakan saja Tuan Matsuda. Kedepannya rakyat menyerahku. Akan terus datang ke Cakrawala Raya untuk menikmati budaya di sini. Jadi, aku butuh hak pakai buat setengah wilayah 3 provinsi selatan. Setengah wilayah? Bukannya ini lebih luas dari seluruh wilayah negaramu? Tuan Matsuda, permintaan Anda ini keterlaluan sekali. Panglima sebaiknya pikirkan baik-baik. Kalau aku bantu kau kalahkan pasukan Pramunita, kau bisa satukan seluruh Cakrawala Raya, wilayah Selatan Raya yang kecil ini. Tidak ada apa-apanya.
Tapi kalau kau kalah, jangankan soal selatan raya. Di seluruh cakrawala raya pun. Kau tidak akan punya tempat berpijak lagi. Baik. Setengah wilayah. Setuju. Tuan Matsuda, senjatanya harus segera dikirim. Kalau tidak, garis depan tidak akan tahan. Panglima, tenang saja. Tidak sampai 3 hari, pasti sampai. Terima kasih banyak. Sialan. Mana Intan Satriani? Mana aku tahu. Bukannya dia sama kamu. Kalian semua, cepat curi dia. Pokoknya dia harus ketemu dan bawa balik ke sini. Siap. Siap. Tuan Matsuda, Nona Intan, kenapa kamu ada di sini? Tuan Matsuda, tolong selamatkan aku. Tuan pernah bilang, kalau aku menderita, aku bisa datang cari Tuan. Apa ucapan itu masih berlaku? Nona Intan, kalau nanti menderita lagi, kamu bisa datang ke Pavilion Sakura untuk cari aku. Aku sangat bersedia bantu kamu selesaikan masalah. Tentu saja. Dia tidak pernah anggap aku manusia. Kapanpun dan dimanapun, dia selalu lampiasin amarahnya. Apalagi setelah dia luka 2 hari lalu, dia makin parah nyiksa aku. Harus kelihatan beneran. Biar Matsuda percaya. Tuan Matsuda, Tuan adalah satu-satunya harapanku. Dan juga satu-satunya pelindungku. Aku mohon, jangan suruh aku pergi. Tenang saja. Biarpun kamu mau pergi, tidak akan bisa. Lapor Tuan Muda, tidak ketemu. Cuma satu wanita saja. Kalau hilang, ya sudah. Pak Beng tinggal cari lagi. Ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Kalau mau pulang, pulang saja sendiri. Kamu? Sekumpulan orang tidak berguna. Aku pergi sendiri. Kalian semua, jago Tuan Muda. Baik. Pergi ke Pavilion Sakura. Tuan Matsuda, ini di mana? Kamu mau apa? Nona Intan, sejak terpesona oleh nyanyian dan tarianmu, aku sudah siapkan hadiah-hadiah ini untukmu. Apa kamu puas? Tidak, Tuan Matsuda, kamu tidak boleh begini padaku. Aku anggap kamu orang baik. Makanya aku datang minta bantuanmu. Orang baik. Nona Intan benar-benar polos. Sampai percaya pada omong kosong. Ya, Tuan Matsuda, tolong lepaskan aku. Aku sudah disiksa oleh Tuan Buddha Dewantara sampai hancur begini. Anda tidak boleh lagi perlakukan aku seperti ini. Lepaskan kamu. Mimpi saja. Kamu sendiri yang datang menyerahkan diri sebagai mangsa. Aku harus benar-benar cicipi kamu. Baru lepas dari mulut harimau, sekarang masuk ke sarang serigala. Daripada disiksa oleh kalian, lebih baik aku mati saja. Kamu Tunggu di luar. Setelah 15 menit, kalau aku tidak keluar, lapor ke ayah. Bilang kalau Tuan Matsuda rambut istriku pertaruhkan nyawa sama dia. Cepat pergi. Oh, baik. Tuan Matsud, keluar tamu. Kamu siapa? Ini Pavilion Sakura. Siapapun tidak boleh masuk sembarangan. Tuan Matsuda rebut istriku. Tuan muda ini akan taruhan nyawa sama dia. Tuan Matsuda, keluar kamu. Sudah tidak bernapas. Kurang ajar. Tuan Buddha Dewantara lagi buat keributan di luar. Dia minta Anda balikin istrinya. Mengerti? Aku segera turun. Untung Irwan Santosa datang tepat waktu. Kalau tidak, aku sudah mati sesak napas. Kamu! Untung hakingku cukup hebat. Pura-pura mati. Untung darah tweak acting dari abad ke-21 ini. Orang kuno kayak Tuan Matsuda belum pernah lihat sama sekali. Ternyata Tuan Muda Dewantara sudah malam begini. Ada urusan apa? Ada yang lihat dengan mata kepala sendiri. Intan Satriani naik mobilmu. Serahin dia padaku. Pasti orang itu salah lihat Tuan Muda Dewantara. Sebaiknya silakan pulang. Salah lihat atau tidak? Dia laku. Duedah sendiri aja, biar tahu.
Minggir. Wilayah pavilion Sakura ini. Mana bisa kau masuki senapnya? Kalau hari ini kamu tidak serahin istriku, biarpun tempat ini rumah kaisar sekalipun. Aku akan tetap terobos masuk kurang ajar. Bocah brengsek ini benar-benar buat pusing. Seharusnya dulu aku tembak mati saja wanita itu. Kalimah gawat. Tuan Muda bilang, Tuan Matsuda kabur bawa nyonya ketika Tuan Muda mau pertaruhkan nyawa melawannya. Apa? Gawat Panglima, pasukan Pramudia lakukan serangan mendadak tadi malam. Mereka buat kita kecil. Mereka akan segera sedang masuk ke dalam kota. Tembak. Tidak berani. Takut ayah akan memusuhi kalian. Kamu tidak punya alat yang berguna lagi. Siawan, beraninya sentuh anakku. Maksudnya kurang ajar. Kamu cari mati. Kamu tidak berani. Aku berani. Di bawah sudah mulai bertarung. Aku harus cepat. Nah, Ayah, dia bukan cuma rebut istriku. Dia juga mau bunuh aku. sudah bajingan. Kamu boleh ambil wilayahku. Tapi jangan coba-coba bunuh anakku. Panglima, tenanglah. Aku tidak. Tenang apanya? Kalau tidak mau mati, pergi dari sini. Pergi sana. Tunggu apa lagi? Cepat panggil dokter. Cepat, baik. Nah, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Pasukan Pramudita sudah masuk ke kota. Kita harus segera lari. Ayo, cepat pergi. Jangan bergerak. Tidak nyangka kan? Aku selalu pakai rompi anti peluru tiap hari. Jangan bunuh dia. Agung Pradipta. Ayah, Semua gara-gara kamu. Dasar orang bodoh dan konyol. Menghancurkan hasil kerja kerasku. Bertahun-tahun. Kamu mati saja sana. Irwan Santosa, kamu tidak apa-apa. Kenapa? Darahmu keluar banyak banget. Kamu tidak apa-apa. Raja, banyak banget. Apa aku ini berdarah dingin? Kita butuh rencana yang matang. Harus buat Agung Pradipta dan Tuan Matsuda saling serang. Baru kita punya harapan. Tapi, gimana cara buat mereka saling serang? Dewantara Pradipta, anak kesayangan Agung Pradipta. Bukan salahmu. Dia yang tidak seharusnya menjadi pengkhianat bangsa. Daftarnya sudah dikirim atas nama X. Sekarang kita ke rumah sakit. Pasukan Pramudita akan segera masuk kota. Kita harus cari tempat sembunyi dulu. Mana bisa begitu? Darahmu keluar banyak banget. Aku tidak apa-apa, tidak usah. Sakit sama Laka. Dewantara Pradipta dan Intan Satriani ada di dalam mobil itu. Mereka pasti mau kabur. Aku sudah tunggu lama. Cuma buat balas dendam untuk kajian ini. Aku tidak akan lepaskan mereka. Celaka. Itu Bagas Kurniawan dan Safira Pramudita. Mereka mengajak untuk membunuh kita. Cepat pergi! Celaka. Chargnya bohong. Hijitan itu jurang. Apa kita? Memang ditakdirkan untuk mati. Apa kita memang ditakdirkan sulit untuk luput dari maut? Irwan Santosa, bagaimana ini? Aku sangat takut. Jangan takut. Aku akan terus temani kamu.
Baik. Menurutmu, liontin ini kapan akan bawa kita kembali? Mungkin saja. Kalau kita kembali, kamu harus jadi aku ya. Aku belum pernah ketemu kamu langsung. Belum pernah juga pacaran dengan benar sama kamu. Aku tidak ingin akhir kita sedih seperti ini. Baik. Kamu sudah kembali. Aku pasti akan temukan kamu. Kalau begitu, kita janji. Setelah bangun nanti, setiap Jumat, jam 8 malam, tunggu satu sama lain di jembatan kasih. Sampai kita bertemu. Baik. Anak kesayangan ayah. Ayah sudah masakan orak-arik telur tomat. Kesukaanmu. Tidak. Masih ada paha bebek besar ini juga. Ayo, bangun. Iya, Sari. Ayah sudah buatkan iga asam manis kesukaan kamu. Ayo, bangun. Sari, Akhirnya kamu bangun juga. Sari, sudah tidak apa-apa sekarang, kata dokter. Cuma ada gegar otak ringan di belakang kepala. ini zaman sekarang. Aku benar-benar sudah kembali. Ayah, ibu, aku kangen sekali. Aduh, anak ini. Mau apa sih kamu? Kamu itu kecelakaan, pingsan selama sehari. Bukan pergi jauh. Pingsan sehari? Lalu hari ini hari apa? Hari Jumat, Jumat. Kalau begitu, apa aku sudah bisa pergi ketemu Irwan Santosa? Irwan Santosa! Irwan Santosa! Irwan Santosa! Kamu ada di sana! Sari Ramadhani. Irwan Santosa! Irwan Santosa. Irwan Santosa! Irwan Santosa! Irwan Santosa! Kamu ada di mana? Irwan Santosa! Irwan Santosa. Bukankah kita sudah janji buat ketemu hari Jumat? Kenapa tidak datang temui aku? Sari, kamu belum sembuh. Kenapa malah lari ke sini? Kenapa kamu malah nangis? Siapa yang jahatin kamu? Bilang sama ayah. Ayah akan balas menegakut kamu. Sari, Jangan nangis lagi. Kamu kan sekarang bintang besar. Kalau dilihat orang lain, akan masuk berita. Benar, Sari. Ada masalah apapun, nanti kita bahas di rumah saja. Aku harus tenang. mungkin saja Irwan Santosa ada urusan mendadak. Nanti juga bisa ketemu dia lagi. Iya, pasti bisa. Lain kali. Ayah, ibu, aku tidak apa-apa. Cuma janjian ketemu teman. Tapi dia tidak datang saja. Ayo, kita pergi. Ayo pergi. Ayo. Tuan Irwan, Nona Sari benar-benar datang ke sini. Apa Anda mau temui dia? Tidak usah. Semua yang harus kulakukan, sudah kulakukan. 5 tahun. Semuanya sudah terlambat. Irwan Santosa, kamu di mana? Sorry, kamu sudah bangun. Masih pusing tidak kepalanya? Kata dokter gimana? Tenang saja. Aku baik-baik saja kok. Syukurlah kalau begitu. Sutradara sudah mulai menagih. Tanya, apa kamu mau ambil peran Safira Pramudita ini? Apa? Safira Pramudita? Kazushi, gimana kalau batalin saja? Peran Safira Pramudita ini tidak begitu cocok buat aku. Safira itu cantik, anggun. Cocok banget buat kamu. Aku baru dikejar-kejar Safira sampai mati. Susah payah bisa hidup lagi. Tidak mungkin peranin dia lagi. Itu seperti mengulang mimpi buruk.
Kak Susi, menurutmu, Safira itu wanita dewasa yang tegas. Sedangkan aku ini cewek imut. Tentu saja kita cocok. Apalagi aku baru saja kecelakaan. Belum pulih benar. Otakku butuh istirahat. Bukannya tadi kamu bilang tidak apa-apa. Kenapa sekarang mau istirahat lagi? Kondisiku ini naik turun. Aku juga tidak bisa kontrol. Sari Ramadhani, ini proyek perusahaan kita yang investasinya sampai ratusan miliar. Proyek skala besar yang didukung pemerintah. Kalau kamu acting dengan bagus, pasti bisa menang penghargaan aktris terbaik. Aku tahu. Tapi aku benar-benar tidak bisa peranin karakter Safira Pramudita ini. Jangan paksa aku ya. Menurutku, perusahaan sudah terlalu baik sama kamu. Dari awal kamu debut sampai sekarang, semua sumber daya terbaik dikasih ke kamu semua. Itu yang bikin kamu terkenal terlalu cepat. Makanya kamu tidak tahu cara bersyukur. Maaf, sumber daya perusahaan bisa dikasih ke kamu. Bisa juga dikasih ke orang lain. Tidak ada orang yang bisa terus-menerus muda dan cantik. Cuma karya yang hebat yang bisa bikin kamu bertahan lama di industri ini. Aku tahu. Film berikutnya, aku pasti main dengan sungguh-sungguh ya. Biarkan saja para hater itu terus hujat kamu sebagai artis titipan. Benar-benar bikin emosi saja. Ya, kalau mereka mau hujat aku juga tidak bisa apa-apa. Coba aku lihat. Perusahaan memang baik banget sama aku. Apa jangan-jangan benar ada bos besar yang naksir aku? Citra Kreasi Entertainment. Modal terdaftar 100 miliar. Dimiliki sepenuhnya oleh Grup Kurnia. Grup Kurnia bergerak di berbagai bidang. Asetnya ada di mana-mana. Nilai pasarnya ratusan triliun. CEO-nya bernama Andika Santosa. Menjabat sejak 4 tahun lalu. Andika Santosa. Marganya Santosa. Apa? Jangan-jangan dia ada hubungannya sama Irwan Santosa. Hai, aku sudah kembali. Kak Sari, kamu sudah keluar dari rumah sakit. Kak Sari, kacamata hitammu ini cantik sekali. Ya ini, di rumahku ada yang persis sama. Besok aku kasih buat kamu. Terima kasih Kak Sari. Wah, Sari sudah datang. Kenapa wajah ditekuk begitu? Siapa ganggu kamu? Akhir-akhir ini di luar selalu ada rumor. Katanya aku ada yang pelihara. Bilang juga, aku ini artis koneksi. Tapi setelah aku pikir, koneksi terbesar yang aku tahu, ya cuma kamu. Jangan-jangan, benar seperti kata orang di luar sana. Kamu mau pelihara aku. Konyol! Omong kosong saja. Anak perempuanku saja sudah seumur kamu. Mana mungkin aku pelihara kamu? Lagi pula, mana sanggup aku biayai kamu? Kamu begitu, orang di belakangmu yang mau pelihara aku. Kamu sedang bantu orang lain. Tunggu sampai aku sukses. Lalu habisi aku. Tidak ada kok. Model apa? Bos kamu ini adalah modal terbesar. Perusahaan kita kan sudah dikuasai penuh oleh Grup Kurnia. Kamu itu cuma pekerja. Mana bisa cari modal. Pokoknya, aku masih punya hak suara. Tenang saja. Kamu fokus acting saja. Rumor itu tidak usah kamu urus. Biar aku bantu urus. Ya, pulanglah. Aku tidak peduli. Kalau masalah rumor tidak selesai, aku akan keluar dari dunia hiburan. Halo, Tuan Irwan. Dia sudah mulai curiga. Sedang marah. Bisa saja terbongkar. Sepertinya tidak bisa sembunyi lama lagi. Tuan Irwan, kami ini benar-benar terbongkar. Siapa Tuan Irwan? Jangan-jangan namanya Irwan Santosa? Tidak mau ngomong ya. Aku ngomong sendiri sama dia. Halo, Irwan Santosa. Aku tahu selama ini, kamu di balik semua ini, diam-diam bantu aku. Kamu di mana? Aku pengen ketemu kamu. Jangan sore. Oke. Hei, dasar kamu ya. Berani-beraninya kamu jebak aku. Siapa suruh bohongin aku duluan? Ya sudah, kami ini, aku maafin kamu. Sebenarnya, Tuan Irwan itu baik banget sama kamu. Jangan marah lagi sama dia. Coba kamu pikir. Waktu kamu baru dapat tolong, pas audisi itu, 3 tahun yang lalu, dia sengaja mendirikan perusahaan ini demi kamu. Semua sumber daya dikasih ke kamu. Maksudmu, perusahaan ini memang didirikan buat aku? Iya. Antara kamu sama Tuan Irwan ada hubungan apa? Rahasia. Ini akan jadi pertemuan resmi pertamaku. Sama Irwan Santosa, aku harus tampil cantik biar dia terpesona. Bukannya kita baru saja balik ke masa sekarang? Kok bisa? Dari beberapa tahun lalu, dia sudah baik banget sama aku diam-diam. Dona Sari, silakan hebat sini. Irwan,
Umi, Nona Sari. Hello. Saya Andika Santosa. Anda Andika Santosa, CEO Grup Kurnia. Kenapa dia mirip banget sama Bagas Kurniawan? Jangan-jangan dia datang kok habisi aku. Nona Sari, silakan. Tak usah, aku kesini buat ketemu Irwan Santosa. Gimana dia? Nona Sari, tadi pagi. Orang yang telepon Anda itu saya. Orang yang janjian ketemu Anda juga saya. Aku sama sekali nggak kenal orang yang namanya Irwan Santosa. Anda tidak kenal Irwan Santosa. Terus kenapa bantu aku diam-diam? Kenapa kasih aku sumber daya? Tapi tak pernah muncul. Saya ini pebisnis, cuma peduli keuntungan. Saya setuju ketemu Anda. Karena tidak mau emosi pribadi Anda pengaruhi masa depan Anda. Apa? Di dunia olahraga ada satu model investasi jangka panjang yang namanya menanam pohon. Artinya, pihak brand akan pilih beberapa atlet yang punya bakat luar biasa. Sebelum mereka terkenal, akan kasih sponsor dan bina mereka. Begitu si atlet dapat prestasi hebat dan jadi sukses, pengaruh dari pihak brand juga akan naik pesat. Saya rasa model investasi seperti ini di dunia perhiasan juga bisa dicoba. Makanya, saya kontrak Anda. Maksudmu, Anda kasih sumber daya yang buat aku jadi bintang besar. Itu butuh investasi. Ya, benar sekali. Kenyataannya, buktikan Anda tidak bikin saya kecewa. Selama beberapa tahun ini, Anda sangat populer. Itu juga bikin brand perhiasan kami punya posisi pasar yang makin mewah. Buat brand lokal, ini pencapaian yang bagus banget. Aku mengerti. Terima kasih Tuan Irwan. Sudah kasih aku kesempatan. Aku minta maaf atas prasangkaku sebelumnya. Baguslah kalau salah pahamnya sudah selesai. Semoga karir Nona Sari makin sukses dan bawa brand perhiasan kami ke kancah internasional. Tuan Irwan, apa Anda benar-benar tidak kenal orang yang namanya Irwan Santosa? Kamu benar-benar tidak kenal orang yang namanya Irwan Santosa. Aku tidak pernah dengar seorang itu. Mungkin dia tidak ada di kota ini. Atau mungkin dia sudah tidak ada di dunia ini. Tidak mungkin. Dia pasti ada. Aku akan cari dia. Nona Sari, silakan. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan, Tuan Andika. Tuan Andika. Apa Nona Sari percaya? Ya, begitulah. Pasti aku utang sama mereka di kehidupan sebelumnya. Makanya di kehidupan ini, aku harus ambil kerjaan kayak gini. Urus orang sampai kayak nyuapin makan sambil cari segala macam alasan. Kak Susi, ini latte kesukaanmu. Tidak pakai gula. ada maunya nih. Bilang saja, ada apa? Kak Susi, aku mau minta tolong cari seseorang. Namanya Irwan Santosa. Siapa dia? Suamiku, dia hilang. Jangan bercanda. Kak Susi, Mosiskat sudah sampai. Ini Siska Utami. Dia dosen di Akademi Seni Peran. Dia yang ganti kamu memperanin Safira. Sutradara puas banget sama dia. Sekarang sudah kelak kalau mau nyesel. Tidak nyesel kok. Nona Siska jauh lebih cocok dibanding aku. Dia Safira yang sesungguhnya. Nona Sari bisa saja. Gaya aktingmu juga sangat unik. Kalian ngobrol saja, aku duluan. Oh iya Kak Susi, jangan lupain urusanku ya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak cuma Bagas Kurniawan, tapi Safira Pramudita juga ada di zaman modern. Jangan-jangan nanti aku akan ketemu sama Putri Anjani juga. Sudah hari Jumat lagi. Irwan Santosa, apa kamu akan datang kali ini? Kak Susi, sudah ada kabar. Aku sudah minta teman-teman ayahku bantu cari info. Tidak ada yang nemu orang namanya Irwan Santosa. Kamu yakin orang ini benar ada? Adek. Minta mereka cari lagi. Irwan Santosa, kamu sebenarnya di mana? Kenapa kamu belum cari aku? Nona, kamu cari apa-apa? Jangan ke sini! Kalau kamu bohong lagi, biarpun harus mati, aku tidak akan biarin kalian berhasil. Ternyata benar, ada Putri Anjani. Apa kamu lagi tidak enak badan? Mau aku antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Tidak usah. Terima kasih ya. Aku harus pulang. Hei,
Reinkarnasi 100 tahun. Pikiran lahir dari hati. Buddha kasih hadiah buat yang berjodoh. Bagas Kurniawan, Safira Pramudita. Putri Anjani, apa benar reinkarnasi 100 tahun itu ada? Tiap orang punya hidup baru. Lalu, kenapa aku tidak bisa temu kamu? Irwan Santosa? Sorry. Kenapa seluruh tubuhku basah kuyup? Kamu tidak boleh hujanan. Kamu tidak tahu. Kamu tidak boleh flu. Cepat mandi air hangat. Jangan sampai kena flu. Cepat siapkan airnya. Kenapa masih bengong? Misalnya. Entah 100 tahun ini, atau 100 tahun ke depan. Selama kamu terima liontinku, kamu adalah milikku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh mati sembarangan. Kita adalah satu-satunya teman di dunia skenario ini. Kita satu nasib dan satu tujuan. Tanpa aku, kamu akan mati kesepian. Irwan Santosa, aku merasa sangat menderita. Tanpa kamu, aku bisa mati karena menderita. Suamiku, putri kita demam. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Keadaannya masih tergolong stabil. Tapi harus benar-benar diperhatikan. Orang seperti dia, yang pernah transplantasi sum-sum tulang, paling dilarang kena flu dan demam. Begitu sel darah putih terlalu tinggi, akan memicu kekambuhan. Kalau itu terjadi. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ayah, ibu, maaf. Sudah buat kalian khawatir lagi. Yang penting kamu tidak apa-apa. Kalau ada hal yang buat kamu tidak senang, jangan dipendam sendiri. Harus kasih tahu kami. Mengerti? Iya. Halo. Dona Saregan, apa kamu sedang cari Irwan Santosa? Kamu tahu Irwan Santosa? Kamu siapa? Kalau mau tahu kabarnya, datanglah ke tempat yang aku tentukan untuk temui aku. Kamu datang sendirian. Tuan Andika, gawat. Baru saja dapat kabar. Aditya Santosa kabur dari Afrika dan kembali ke sini. Apa? Sepertinya sekarang dia masuk secara ilegal. Bajingan itu. Harus cari dia sebelum dia buat masalah. Cari dia sampai ketemu. Dona Sari. Pantas saja Irwan Santosa sampai gila cari kamu. Ternyata kamu memang cantik. Kamu kenal Irwan Santosa? Dia dari mana? Irwan Santosa? Aku adiknya. Soal dia ada di mana? Aditya, kamu kabur ke sini. Cari mati. Biarkan aku tinggal di tempat terpencil seperti itu. Itu namanya tunggu mati. Andika? Aditya, kamu sebenarnya kenal Irwan Santosa kan? Kenapa kamu bohong padaku? Nona Sari, nanti aku jelaskan padamu. Kamu kesini dulu, Aditya sangat berbahaya. Jangan dekat-dekat. Boleh. Kalau tidak, aku dan wanita ini akan mati bersama. Aditya, jangan sakiti dia. Apa mau kamu? Katakan saja. Aku tahu kamu sudah janji pada Irwan Santosa. Selama beberapa tahun ini, kamulah yang diam-diam jaga wanita ini. Kalau kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada wanita ini, serahkan semua saham atas namamu kepada aku. Baik, asal kamu lepas dia, semuanya bisa dibicarakan. Kenapa Irwan Santosa titipkan aku padamu? Dia di mana? Dia, tentu saja, dia sudah mati. 5 tahun lalu, dia cari wanita bernama Sari Ramadhani. Sampai gila. Akhirnya, dia tewas ditabrak mobil. Sial banget kan? Kurang ajar! Jangan sumpahin dia! Dia tidak akan mati! Andika, kasih tahu aku. Irwan Santosa tidak mungkin mati, iya kan? Nona Sari, pergi ke rumah sakit. Begitu leukemia kambuh, sulit buat sembuh total. Tapi kami pasti akan lakukan yang terbaik. Kambuh? Maksudnya, aku akan segera bisa ketemu lagi sama Irwan Santosa. Terima kasih, Dok. Nona Sari, biar aku perkenalkan diri lagi. Aku sepupu jauh Irwan. Sebelumnya, aku terus di luar negeri. 4 tahun lalu pulang buat ziarah.
Pas banget Irwan kecelakaan. Dia titipin perusahaan dan kamu ke aku. Nanti kalau ada gadis bernama Sari Ramadhani muncul, tolong jagain dia buat aku. Dia suka nyanyi dan nari, suka acting. Dia itu bintang yang bersinar. Ternyata memang dia. Aku juga tidak tahu kenapa dia bisa percaya pada aku yang cuma kerabat ceweknya ini. Karena dia tahu kamu orang baik. Terima kasih ya. Dia cari kamu selama setahun tapi tidak pernah ketemu. Sebab 4 tahun lalu namamu masih Nadira Ramadhani. 3 tahun lalu waktu ikut audisi, ayah dan ibuku minta orang pintar ramal nasiku. Katanya, karena aku sudah lolos dari Mawar, aku harus pakai nama yang punya makna kelahiran baru biar hidupku lancar dan selamat. Makanya mereka kasih nama Sari Ramadhani. Aku pikir karena nama Sari Ramadhani terkenal, dia akan gampang temukan aku. Tapi aku tidak sangka, ternyata ada selisih waktu 5 tahun di antara kita. Aku benar-benar tidak tahu. Maafin aku. Irwan Santosa. Nona Sari, turut berduka cita ya. Meskipun aku tidak tahu apa yang sudah kalian lalui. Tapi dia tidak mau kamu sakit. Makanya dia suruh aku rahasiakan kematiannya. Bahkan hapus semua jejak keberadaannya. Cuma tidak sangka Raditya Santosa akan bikin kekacauan. Jadi, Pak Aditya Santosa itu benar-benar adiknya Irwan Santosa. Adik tiri, anak haram. Demi rebut harta keluarga, dia berulang kali coba celakakan Irwan. Jadi, kecelakaan mobil Irwan Santosa juga ada hubungannya sama dia. Iya. Lalu, kenapa dia masih bisa hidup bebas? Kenapa kita di penjara saja? Ibunya Raditya sudah masuk penjara. Ibunya Irwan tidak sengaja dorong ayahnya dari tangga sampai lumpuh total. Ibunya sekarang gangguan jiwa dan dirawat di panti rehabilitasi. Intinya, kondisi keluarga mereka rumit banget. Kirim Raditya Santosa ke Afrika itu keputusan terakhir Irwan sebelum meninggal. Sekarang, Raditya sudah dalam perjalanan ke Afrika. Kalau tidak ada masalah, dia tidak akan pernah kembali lagi. Irwan Santosa. Kenapa nasibmu malang banget? Dona Sari, kondisi Anda sekarang sangat tidak baik. Lebih baik saya beritahu keluarga Anda. Jangan beritahu mereka. Kalau ayah dan ibu tahu, mereka akan sedih sekali. Gimana dia? Aku ingin melihatnya. Ini barang peninggalan Irwan. Entah 100 tahun ini, atau 100 tahun ke depan. Selama kamu terima kalung dariku, kamu adalah milikku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh mati begitu saja. Irwan Santosa, kamu ingkau janji. Hati-hati. Biar aku yang ambil. Surat ini surat yang aku tulis 8 tahun lalu. Untuk paman yang mendonorkan sumsum tulang belakang padaku. Paman, terima kasih sudah mau donorkan sumsum tulang belakang tanpa imbalan. Paman adalah orang terbaik di dunia. Meskipun paman tidak mau beritahu nama, tapi aku akan selalu berterima kasih dalam hati. Dan berdoa untukmu. Semoga paman selalu aman dan bahagia seumur hidup. Serta penuh sukacita. Nadira. Kenapa bisa ada di sini? Apa mungkin itu Irwan Santosa? Ternyata itu Irwan Santosa. Tuan Irwan, rumah sakit telepon, katanya ada gadis bernama Nadira kena leukemia. Setelah pencucukan bank darah, sumsum tulang Anda mungkin cocok dengannya. Boleh katanya, apa Anda bersedia donor? Tuan Irwan, karena Anda tidak beritahu nama, Nadira dan keluarganya tidak bisa berterima kasih langsung. Surat ini mereka titip lewat dokter buat kasih ke Anda. Apa Anda mau terima? Orang baik.
turut berduka cita. Irwan Santosa, aku datang jenguk kamu. Kamu jauh lebih tampan dibanding waktu jadi Dewantara Pradipta. Aku makin suka kamu. Tahu tidak? Hari ini aku baru tahu kalau 8 tahun lalu kamu yang donor sumsum tulang buat aku. Kejutan kan? Tidak nyangka kan? Ternyata saat kita belum saling kenal, kamu sudah pernah selamatkan nyawaku. Itu bukan mengalir tulang dan darahmu. Aku sudah bilang, kita ini satu takdir. Kalau kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Tapi aku tidak rela. Kita sudah usaha keras jadi orang baik. Kita pernah jahat di siapapun. Kenapa setelah lewat beberapa kehidupan, masih tidak bisa dapat akhir yang bahagia? Kenapa? Apa karena yang tentang shop ini? Irwan Santosa, aku kangen banget sama kamu. Waktu kamu tidak bisa cari aku dulu, apa rasanya juga kayak gini? Seluruh tubuh kerasa sakit. Hati kayak dikosongin gitu aja. Tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi, aku akan datang temani kamu. Ini di rumah. Ibu, kok aku pulang ke rumah lagi? Kamu ngomong apa? Kalau tidak di rumah, memang mau kemana lagi? Cepat beresin kopermu. Besok ke luar negeri buat liburan ke tempat gigimu. Luar negeri. Bibi, liburan? Bukan itu kejadian 5 tahun lalu. Aku kembali ke masa lalu. Imo, hari ini hari apa? Hari Jumat. Kenapa? Hari ini hari Jumat. Syukurlah, Irwan Santosa. Pasti tunggu aku. Aku tidak boleh ingkar janji. Ayah, ibu, aku ada urusan penting. Mau pergi sebentar. Nadira, mau lari kemana kamu? Hari Ramadhani. Pak, apa bisa lebih cepat? Saya ada urusan mendesak. Baik. Macet begini, saya juga tidak bisa apa-apa. 1 kilometer di depan juga macet. Ya sudah, saya lari saja ke sana. Irwan Santosa, tunggu aku. 你去追逐着抬头，却被在泪水过时。Irwan Santosa! Irwan Santosa! Aku di sini. Syukurlah, kamu masih di sini. Kita kan sudah janji ketemu hari Jumat. Tentu saja aku di sini. Kenapa menangis di kamu? Ada apa? Irwan Santosa, tim aku. Tragedi kehidupan sebelumnya, biar aku saja yang tahu.
Leontinya rusak, kayaknya energi buat bawa kita balik dari era kemerdekaan sudah habis. Tapi untungnya kita sudah balik. Jadi, apa ini kesempatan terakhir kita? Di kehidupan ini, apa kita bisa ubah takdir kematian kita berdua? Irwan Santosa, kamu masih mau nikahin aku? Mau. Oke, kalau gitu, ayo kita nikah. Aku mau bareng kamu terus. Tidak akan kepisah lagi. Ya. Ayah, ibu, aku mau nikah sama dia. Halo Paman, Bibi, nama saya Irwan Santosa. Umur saya 26 tahun. Keluarga saya punya perusahaan, kondisinya baik. Orang tua saya pisah sejak lama. Ayah punya anak dan keluarga lain di luar. Keluargamu rumit banget. Pasti mentalmu tidak sehat. Terus kelihatan banget. Kalau kamu jauh lebih tua dari putriku. Ayah tidak setuju. Ayah, Irwan Santosa itu orang baik. Ayah tidak boleh ngomong gitu tentang dia. Ibu juga tidak setuju. Ibu, Tidak ada orang normal umur 20 tahun yang nikah sebelum lulus kuliah. Apa kamu gila? 20 tahun? Dia ternyata semudah itu. ayah, ibu, aku tenang kok. Tapi aku juga bukan orang yang normal. Aku pernah sakit. Pernah rasain gimana rasanya berjuang di ambang kematian. Jadi, aku tidak peduli gimana orang normal hidup. Aku cuma mau bareng orang yang aku cintai di sisa hidupku yang terbatas. Ayah, ibu, kalian dan Irwan Santosa adalah orang-orang yang paling aku sayang. Dan Irwan Santosa adalah orang yang dulu donorin sum-sum tulang buat aku. Beneran tidak perlu diobrolin dulu sama ayah ibu kamu. Beneran tidak perlu. Mereka pada dasarnya tidak pernah ngurusin aku. Orang tua aku nikah karena bisnis. Waktu aku umur 3 tahun, ayah sama cinta padamannya bikin keluarga baru. Tidak pernah balik lagi. Sedangkan ibu fokus beribadah. Tidak sempat urusin aku. Kalau gitu, nanti aku yang urus kamu. Ya. Setelah punya surat ini, nanti mau pegang perut kamu atau cium kamu, semuanya jadi legal. Kamu prokes juga tidak akan guna. Dasar nakal. Tuan Irwan, Mei tidak lama ke luar negeri, tidak ketemu artis yang namanya Sari Ramadhani. Irwan Santosa. Jangan takut, aku di sini. Irwan Santosa, aku takut. Sudah bangun. Kalau gitu, Kipang, maaf yuk. Kenapa? Di masa depan nanti, apa cuma aku yang akan mati? Atau kita berdua akan mati? Begitulah kejadiannya. Setelah itu, kita semua mati. Aduh, kamu jangan marah. Maafin aku. Ini semua gara-gara aku kasih tahu nama yang salah. Sampai bikin kamu susah nyari selama setahun. Kamu kan tidak tahu situasinya. Kamu tidak salah kok. Tidak perlu minta maaf. Aku cuma kesal. Ternyata aku bisa kena jebakan sampah kayak Raditya Santosa. Ini penghinaan seumur hidup buat aku. Pasti karena kamu cari aku jadi tidak fokus. Makanya kena jebakan dia. Aku juga merasa gitu. Tapi aku takut banget. Aku takut kita akan seperti 100 tahun lalu. Seberapa keras pun kita usaha, akhirnya kita berdua tetap mati. Kali ini tidak akan. Kita harus bertindak meluat. Lawan bajingan kayak Raditya Santosa. Itu gampang banget. Cantik. Sudah bangun ya? Masih berani ngelawan. Raditya Santosa, kamu diduga bius dan perkosa banyak wanita. Apa dia? Lepasin aku! Jawab! Jawab! Lepasin aku! Raditya Santosa terbukti bersalah atas pemerkosaan dan pembiusan terhadap wanita dihukum 8 tahun penjara. Keputusan ini berlaku segera. Di kehidupan sebelumnya, hari ini adalah saat kamu kecelakaan mobil. Walaupun sekarang Raditya Santosa sudah ditangkap, tapi jaga-jaga, hari ini kamu di rumah saja, tidak boleh pergi kemanapun. Oke? Oke, aku nurut apa kata istri.
把所有枝缠里紧锁我眼眶，流着泪难收场，还隐藏心事曝光。星系月朗，闪躲你找不到的地方。 Nadira, bangun. Kamu demam. Aku antar kamu ke rumah sakit. Malam ini akan turun hujan badai. Harap keluarga berhati-hati saat bepergian. Nadira, Hari ini kamu tidak boleh keluar rumah. Aku minum obat penurun panas saja cukup kok. tidak bisa. Kondisi fisikmu istimewa. Harus ke rumah sakit. Tidak mau. Aku tidak mau buat kamu ada dalam bahaya hari ini. Nadira, aku ini suamimu. Kalau aku takut diriku sendiri ada dalam bahaya. Sampai abaikan kesehatanmu. Laki-laki macam apa aku ini? Irwan Santosa, jangan pedulikan aku. Jangan suruh aku pergi ya. Tidak boleh. Kenapa kamu harus paksa aku? Menyebalkan. Asal kamu mau ke rumah sakit, apapun akan aku lakukan. Kenapa fisikku lemah banget kayak gini? Selalu saja bermasalah di saat penting. Aku benci banget sama diriku sendiri. Nadira Ramadhani, aku cinta kamu. Aku jauh lebih tegang dan lebih takut darimu. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku juga tidak akan bisa hidup lagi. Tolong selamatkan aku ya. Ya, Ayo jalan. tetap saja tak bisa lari dari takdir kematian. Untungnya, kali ini aku akan temani kamu. Kamu tidak akan sendirian. Tenang saja, sekarang demamnya sudah turun. Semua indikatornya normal. Terima kasih dokter. Sudah bangun. Apa kita selamat melewati hari kemarin? Truk besar itu. Bukannya dia hilang kendali. Truk itu memang hilang kendali. Tapi untungnya kita menghindar dengan cepat sehingga tidak menabrak kita. Jadi maksudmu, kita sudah melewati hari kemarin dengan selamat. Dan ubah takdir kematian itu? Semuanya sudah lewat. Aku tidak akan mati. Kamu juga tidak. Apa mungkin karena Bagas Kurniawan berkaitan dengan negara dan bangsa, hukum sebab akibatnya terlalu besar. Jadi orang-orang yang berhubungan dengannya, semuanya tidak bisa ubah takdir. Tapi di zaman modern ini, aku cuma artis kecil, kamu bos muda. Kita bisa ubah takdir sesuka hati. Tidak masalah. Ucapanmu agak benarnya. Syukurlah, kita tidak perlu lagi setiap hari merasa ketakutan. Aku sudah putuskan, di kehidupan ini, aku tak mau jadi artis lagi. Jadi, aku selalu mencolok. Kemanapun pergi, pasti akan dikenali ulang. Benar kan? Aku juga merasa begitu. Lah, akhir di botol ini sudah habis. Boleh botolnya buat saya? Anakku, kamu istirahat di rumah, biar kamu sembuh. Ayah sekarang juga akan balas dendam untukmu. Jangan bunuh dia. Terima kasih.